Pagi Bapak Ibu semua, ya kita hari ini saya akan men-sharingkan ya kebenaran firman Tuhan yang tentunya juga saya alami sendiri ya. Untuk sebelum kita dengarkan kita doa dulu ya, Bapak Ibu. Ya Bapak ya, di dalam surga kami mengucap syukur terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami pada pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, kami boleh berdoa bersama, kami boleh menyembah bersama, kami boleh juga sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan lidah bibir hamba yang menyampaikannya untuk kami lebih lagi Tuhan Yesus Tuhan mengerti Tuhan apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami sehingga kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan setiap kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus biar Roh Kudus yang memimpin dan Roh Kudus juga menjamah setiap hati yang mendengarkan sehingga tanah hati yang dipersiapkan adalah tanah hati yang subur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, pagi Bapak Ibu semua teman-teman ya. Hari ini saya ambil judul ya bersama Yesus melewati semua ya. Yang diambil dalam Pengkhotbah 3 yang dibaca yang satu perikop ini yang kita tahu ya Pengkhotbah 3 1 sampai 15 tapi saya mau bacakannya di dalam Pengkhotbah satunya aja ya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, ini seringkali kita dengar ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan di bawah seterusnya kita tahu ya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, mencabut dan sebagainya itu. Waktu yang saya coba ya cari tahu dari bahasa Ibrani aslinya itu memakai kata zaman yang berarti musim atau periode. Jadi di sini dikatakan lagi untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit itu ada periodenya, ada musimnya. Ya, jadi seperti kita tahu sering banget kalau di dalam firman tuh ada musim ya. Musim menabur, ada menuai, ya ada musim lagi, musim-musim apa lagi di dalam setiap kita berbuah pohon ya. Nah, ini pun di dalam kehidupan kita dikatakan juga sama gitu. Nah, apa sih ya untuk makna ya slide selanjutnya ya? Ya, di sini dibilang ya makna apa sih yang eh, Raja Salomo ya untuk menulis hal ini gitu. Nah, dalam sini saya ada dua ya. Makna yang kita baca dari perikop Pengkhotbah 3 ini ayat 1 sampai 15 itu ada satu ya, segala hal yang kita alami nih di dalam hidup ini bukannya sia-sia. Ya, bukannya kita dari awal dari hidup kita ini kita lakukan tuh tanpa arti gitu ya. Kesia-sia semua gitu, nggak ada apa-apanya. Itu kita diingatkan ya bahwa setiap apapun yang kita alami saat ini ya, kalau kita anak-anak di dalam Tuhan, itu nggak ada yang namanya sia-siaan gitu. Dan kedua, situasi yang kita alami itu nggak akan berlangsung selamanya. Namanya disebut periode ataupun musim ya. Jadi situasi yang kita alami saat ini, apapun itu kondisinya, tidak akan berlangsung selamanya. Nah, ketika kita berada ya di dalam fase-fase kehidupan kita yang tertentu, ya kita dapat yakin bahwa fase itu tuh akan berakhir di suatu saat nanti gitu ya. Ayat ini juga berfungsi sebagai pengingat nih buat diri kita. Next selanjutnya ya. Ya, memiliki apa sih ya kita kondisi apa nih? Apapun terjadi ya, Tuhan izinkan nih dalam hidup kita itu memiliki tujuan. Contohnya ya, untuk memproses iman, untuk melatih karakter, untuk membuat kita mencapai ya terobosan-terobosan yang baru, untuk mengalami janji firman Tuhan, untuk memiliki pengalaman pribadi dengannya. Ya kadang kita tahu ya firman Tuhan itu di dalam tertulis di dalam firman-Nya. Firman Tuhan itu banyak sekali janji-janjinya di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita ingin mengalaminya, kita pasti harus dikondisikan dulu, disituasikan dulu. Kalau kita nggak disituasikan, dikondisikan dulu, kita nggak mungkin mengalami apa yang namanya tuh Tuhan janjikan itu dalam firman Tuhan. Kalau kita ingin mengalami keadaan dimenangkan dari sesuatu hal, pasti dikasih dulu ujiannya. Ya seperti kita mau em, pergi ya ambil SIM gitu, mau bikin SIM, juga kita ada ujiannya.
lulus nggak kita dapat itu. Nah, ketika lulus kita dapatkan SIM itu. Begitu juga ketika kita meminta janji Tuhan dalam kehidupan kita, pastinya itu ada hal-hal yang Tuhan izinkan kita terjadi untuk kita alamin supaya kita menerima janjinya. Nah, tapi terkadang kita mau terima janjinya doang, tetapi kita nggak mau prosesnya ya. Kadang-kadang kita nggak mau yang nggak enaknya gitu, kita maunya langsung buahnya aja gitu ya, nggak mau kita mengalami proses-prosesnya. Nah, selanjutnya, next. Nah, apa sih ya penyebab kita nih tidak dapat menerima itu perubahan atau musim ya? Ini kondisinya seperti saya ya. Ini yang saya tulis ini menurut yang saya alamin gitu ya. Mungkin banyak lagi ya halnya penyebabnya ya. Tapi ya Bapak Ibu boleh tulis ya. Kalau Bapak Ibu mungkin mendapatkan apa sih nih dulu situasi saya nih yang ketika mengalami musim periode yang enggak baru, yang pastinya nggak enak ya, ataupun yang enak itu apa sih yang saya biasanya menyebabkannya gitu. Nah, penyebabnya yang satu ya, kita udah nyaman ya, udah enak, udah berlangsung lama ya. Jadi setelah sudah nyaman tuh kita tidak mau ada perubahan. Ketika sudah nyaman, hari-hari kita lakukan ya, ketika mengalami satu musim, kita merasa nggak nyaman karena tidak siap gitu ya. Satu lagi ya, juga kita tidak siap nih mengalami perubahan ini, mengalami situasi ini nih. Ya. Dan yang ketiga tidak menyadari setiap keadaan ada campur tangan Tuhan, ya kan? Kadang-kadang kita kok begini ya, kok begitu ya, kok sekarang begini nih. Nah, contoh saat ini ya, kok keadaan begini ya, semua barang naik ya, atau suatu musim ini kok berbeda ya, nggak kayak dulu. Sering kali kan kayak gitu ya, nggak kayak dulu, nggak kayak dulu gitu loh. Eh, karena kita maunya yang dulu, yang enak gitu ya, nggak mau yang di sekarang. Saat ini kita lagi hadapin ini, kita nggak bilangnya eh, nggak siap gitu. Jadi ketika kita menghadapi proses ini, kita kadang-kadang merasakan situasi yang nggak mengenakan gitu ya, baik dari psikis kita gitu ya, dari kita punya eh, di dalam alam bawah sadar itu seperti ketika kita nggak nerima tuh kita menjadi susah tidur ya, ketika jadi gelisah, ketika jadi kondisi kita tiba-tiba yang tadinya sehat bisa jadi badannya rasanya nggak enak gitu ya, karena memikirkan hal-hal yang situasi perubahan ini yang kita nggak dapat terima gitu loh. Nah, selanjutnya ya. Ya, terus setelah kita tahu ya, setelah waktu saya alamin gitu ya, waktu dulu ya, ketika kita tahu ya, dulu kita dalam suatu situasi saya bekerja, ya dulu saya kan bekerja, nggak pernah di rumah gitu ya, dari waktu sekolah, cuman istirahat di rumah 3 bulan, udah masuk ke kantor, ya setelah waktu periode lama gitu ya, saya masuk lagi dalam fase lagi, eh, itu 1998 Krismon gitu ya, ketika semua beberapa karyawan dulu saya dirumahkan gitu ya, tapi saya beruntung dapat periode terakhir gitu ketika di pengurangan karyawan. Nah, ini satu periode dulu dari kita saya alamin gitu ya. Nah, setelah berwaktu saya pun pindah lagi gitu. Bisa lagi periode lagi dengan membuka usaha toko gitu ya dari sebelum menikah. Nah, sampai satu periode titik kemarin 2020 itu saya mengalami harus tahu ya situasi kondisi COVID harus apa yang nggak ada lagi. Akhirnya usaha toko itu pun tutup gitu. Dan sampai sekarang nih saya mengalami fase lagi di sini nih. Ini fase-fase yang saya alami ini fase-fase yang berbeda-beda gitu loh dari sebelumnya gitu. Yang membuat saya kalau saya tidak mengerti gitu ya, tidak tahu gitu, nggak bisa berdamai, itu akan membawa saya tuh akan membawa respon-respon yang negatif gitu loh. Respon-respon yang merugikan diri kita sendiri gitu. Ya, kita baca lagi di sini ya, ketika mengalami musim perubahan ya dalam hidup kita, sebenarnya apa sih yang harus kita alami ya, supaya kita nggak mengalami yang tadi itu ya. Nah, respon-respon yang salah itu, respon-respon yang kita tidak siap, kita tidak terima, kita nggak bisa maunya nyaman, itu akan membawa kita yang tidak enak ya. Tapi ketika kita, ya yang tadi saya bilang ya, kita satu titik ya, ketika kita berdamai ya dengan situasi yang sedang kita hadapi gitu. Kita mau berdamai ya dengan situasi yang dihadapin. Itu waktu itu saya sedang di rumah itu, saya mendapatkan firman Tuhan yang ayat dari satu ini. Buat segala sesuatu itu ada masanya, untuk segala sesuatu itu ada musimnya, dia bilang. Oh iya, mungkin dulu musim saya kerja ya.
Dulu kadang-kadang saya suka ngomong sama temennya, iya lu enak ya bisa pergi, gue jaga kandang gitu. Selama itu kurang lebih hampir 20 tahun loh, ya. Kadang saya pengen, enak ya di orang ya bisa gini gitu ya, enak ya gak bisa begitu gitu. Tetapi ketika situasi nggak jaga, kita berpikir lagi ya, enakan di toko ya, maksudnya enakan kerja ya daripada di rumah ya. Di rumah kerjaannya nggak habis-habis ya, enakan di toko gitu kita nggak usah urus ini itu gitu. Itu berbeda lagi loh pikiran kita tuh. Jadi kadang-kadang kita ini nggak konsisten ya. Tapi ketika saya yang tadi ya berusaha berdamai ya dengan situasi yang sedang saya alami gitu. Ya, teman-teman juga ya mungkin hari ini juga mengalami ya. Jadi boleh simak ya. Ini ketika saya ngalamin itu saya coba berdamai gitu ya. Menerima ya dengan situasi yang sedang kita alami saat ini. Terus belajar ya untuk meresponi dengan benar ya sehingga dapat menerimanya. Untuk belajar dengan respon yang benar artinya ada hal-hal insight-insight yang benar gitu ya menurut bukan menurut dunia. Kalau menurut dunia itu kita lagi seperti gagal gitu ya. Kita sekarang lagi di bawah kondisi di bawah nih. Oh iya ada roda, ya roda kan puter ya. Kalau di atas nanti tengah nanti di bawah. Berarti gue sekarang lagi di bawah nih. Terus kita merenung, kita nangis, sedih. Aduh kok gue begini. Karena ukuran dunia tuh kita maunya di atas, ya di atas terus, ya enggak. Kita maunya nih harusnya nih semakin meningkat, semakin naik ya, jadi kepala bukan ekor. Nah, kita pegang ayat itu tuh. Ketika kita pegang ayat yang nggak benar gitu ya, nggak sesuai konteks. Jadi apa yang kita responi juga pastinya berbeda gitu. Nah, tetapi ketika kita belajar ya untuk brainstorm dengar, untungnya apa ya ketemu dengan Koram Dio ini saya ya, berkoram Dio ini. Jadi saat itu gitu ya, saya mulai gitu ya mendengar yang dulu kebenaran firman yang kita dengar cuman seminggu sekali, sekarang kita dengar setiap hari gitu. Setiap hari kita dikasih kebenaran firman yang kita diingetin terus ya. Nah, apalagi juga berjalannya dengan kompak ya waktu itu ya. Nah, itu membuat kita belajar ya untuk kita berespon benar dalam menerimanya. Dan kata yang seperti di poin 3 ya berdoa ya. Ketika berdoa kepada Tuhan, dia bertanya, itu Tuhan langsung jawab itu kasih-kasih bukannya langsung ya urap gitu, enggak loh. Setiap berjalan itu ya satu demi satu Tuhan singkapit sehingga ya kita terima. Sampai saat ini pun juga masih berjuang ya, masih Tuhan berbicara gitu loh. Sampai satu titik ini juga masih saya lakukan ini. Jadi bukan suatu hal yang dulu saya berkeberhargaan itu saya pegangin, yang saya sekarang ini saya di rumah rumah ini saya nggak berharga gitu loh. Enggak, tetapi ketika Tuhan kasih saya terus ya firman Tuhan ya, dia kita apa ya yang kita tanyain sama dia, ini Tuhan maunya apa ya dalam saya saat ini ya. Ketika saya tidak melakukan apa yang dulu gitu. Nah, ini Tuhan pasti akan jawab setiap kita ya. Kita percaya ya bahwa ketika kita punya hubungan yang erat dengan Bapak kita, dia Bapak kita yang baik ya, kita anak ya, kita ini yang anak yang dikasihinya, kita ini biji matanya, itu kita pasti percaya ya. Ketika kita datang kepada dia, kepada Bapak kita, ya itu pasti Bapak kita itu berbicara kepada setiap kita. Jadi teman-teman yang saat ini mengalami musim ya, segala musim transisi mungkin yang saat ini lagi ataupun yang mau menghadapi nih ke depan nih ya. Waduh sebentar lagi musimnya akan berganti, periodenya akan berganti. Nah, teman-teman juga boleh ya, terus intim ya dengan Tuhan ya, bangun ke apa relasi dengan Tuhan dengan benar gitu. Apa yang diperlukan dari kita, kita minta. Ya, mungkin hari ini kita nggak ngerti nih jalan apa yang Tuhan mau kita lalui, tetapi kita minta hari ini. Mintanya apa? Jangan dilalui ya. Mungkin kita sedang diproses sama Tuhan. Jangan kita minta buru-buru untuk diselesaikan, untuk dilalui masalah ini, tetapi kita minta kekuatan, minta kesabaran, minta keikhlas untuk menerima. Ya, minta apa lagi yang teman-teman hari ini butuhkan. Minta sama Bapak kita yang baik ya, supaya kita ini mengerti. Walaupun kita belum ngerti saat ini, belum mengerti loh dulu maksudnya apa gitu saat ini. Ketika COVID orang terjadi dulu kita nggak mengerti kan maksud Tuhan apa untuk setiap kita. Tetapi banyak kali yang kita dengar kesaksian bahwa COVID itu membawa berkat. Ketika mereka mendapatkan kasih mula-mula, ketika mereka bertemu bisa lebih mengerti lagi bahwa di dalam situasi yang ini dia bisa berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan lebih lagi, yang mengalami apa yang dulu kata orang ya. Ini orang itu dapat tuh kata orang, tapi
Pribadi kita nih percaya ya, setiap kita nih teman-teman yang mengayani juga saat ini pastinya mengalami hal itu gitu. Makanya ya kita masih tetap bertahan ada di dalam Koramdio ini. Berapa banyak ya mereka yang pergi gitu ya, meninggalkan. Tapi kita untuk setia yang saat ini setia ini, oh puji Tuhan banget ya. Itu berarti kita ini benar-benar merasakan loh kalau kita ini tanpa firman, tanpa kebenaran, tanpa kita mau mau berlatih ya mendisiplinkan diri kita, ini nggak akan terjadi loh bahwa kita ini bisa lewati itu dengan baik gitu ya. Nah, keempat lagi jangan lupa ya, untuk kita pegang nih setiap kebenaran-kebenaran yang sudah kita dapat. Kalau kita udah dapat firman kayak tadi ya, segala sesuatu ada waktunya, kita jangan lalu aja begitu, tapi kita teliti ya, kita baca. Apa sih maksudnya nih ya? Nah, apa sih eee, kebenarannya ya? Nah, ketika kita mendapatkan, kita pegang, kita ulang, ketika dapat lagi hal itu yang lewat lagi, yang nggak beres itu, yang nggak benar lagi, kita gantikan lagi dengan hal itu. Terus-menerus, sampai kita menang. Ya nggak, itu yang saya lakukan juga ya, bukannya saya nggak lakukan gitu, makanya saya bisa lakukan bukannya cukup sekali ya, oh ini bersekali, nggak cukup. Firman yang kita tahu juga itu mungkin menjadi ayat emas, itu nggak akan berdampak membuat dalam diri kita, ketika kita nggak merenungkannya, kita nggak mengerti, dan itu tidak merema di dalam setiap kita. Makanya kita bilang, kenapa, biarlah menjadi rema ya, seperti doa. Karena rema itu ketika kita mengalaminya, dia seperti tameng tuh, Kak, ya seperti yang tadi ya, pedang roh. Ketika bisa lawan dengan itu loh, dengan firman itu. Sehingga ketika kita dapat itu, yes, hari ini ya kita menang, ya. Nah mungkin nanti datang lagi, kita ingat pakai itu lagi, kita bisa menang lagi gitu. Oke, next berikutnya. Ya, kita tahu ya. Nah, ini ya sesuatu ayat-ayat yang kita tahu ini yang saya juga yang pegang banget ya. Bahwa kita tahu sekarang ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa ya? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ingat ya, ayat ini bukan untuk sembarang orang. Ayat ini bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kita percaya ya, kalau kita yakin ya bahwa kita semua ini mengasihi Dia, kita ini dipanggil sesuai dengan rencananya Allah. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, jadi teman-teman semua ya, setiap kita mengalami proses periode yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Allah itu sedang bekerja loh di dalam kita. Ya, Allah itu sedang merencangkan loh sesuatu yang serupa dengan gambaran anaknya. Allah sedang membuat kita ini mau serupa seperti gambaran anaknya. Seperti tadi kita dengar ya perjamuan kudus tadi, Ibu Maria bilang, bagaimana Tuhan sudah mengosongkan dirinya, tetapi kita ini nggak mau kosong-kosong, ya. Kita ini cenderung nggak mau kosong gitu loh. Ketika kita nggak mau kosong, yang ada apa? Berontak, ya. Ketika kita kosong, kita itu nggak menerima gitu loh, diproses. Tetapi ketika Tuhan Yesus kita lihat tadi, gimana ia mau menggenapi ya misi yang Allahnya berikan, Bapaknya berikan. Yang kita lihat tadi, kita udah dengar ya setiap kali, setiap hari, bagaimana teladannya, sehingga ia setia sampai mati. Tetapi kita masih aja ya kata Pak Edi bilang, angel gitu matinya ya. Masih juga kita nggak ngerti-ngerti, nggak nangkep-nangkep gitu. Apa ya yang Tuhan ingin, seperti Tuhan kayak demen banget ya gue menderita. Ada nggak teman-teman di sini yang merasakan, kayaknya baru juga ini nggak selesai-selesai masalahnya ya. Apa ya? Baru. Ya contoh ya, kalau kita nggak kenal, contoh ya belum lama ya, kalau kejadiannya saat ini ya. Belum lama, mobil suami ketabrak gitu ya, dia nabrak, bukannya ketabrak ya, dia nabrak gitu. Nggak lama lagi radiatornya bisa kering, masuk bengkel lagi. Terus nggak lama lagi motor anak saya mogok gitu. Ini Tuhan kayaknya lagi main-main, apalagi bercanda ya, gitu loh.
Seperti saya sempat juga pikir, ih kenapa ya ikut Tuhan kita harus menderita? Padahal dia bilang ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, berkat berkelimpahan, betul nggak? Satu hal yang kalau kita tidak memahami tadi dengan benar, itu satu hal yang kontradiksi gitu. Satu hal ikut Tuhan, damai sukacita berlimpah, ya. Ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam setiap kita. Tetapi sukacita, damai sejahtera itu bukan sukacita yang seperti ketika kita dapat sesuatu hal yang baik. Kita dapat pastinya sukacita lah. Ya, hari ini coba siapa yang dapat hadiah diumumin, benar-benar dapat hadiah, undian, pergi jalan-jalan. Pasti sukacita ya. Pergi ke luar negeri, pasti sukacita. Karena apa? Pesawat naik harganya hari ini ya. Tadinya teman-teman saya semua pada ribut. Wah, hari ini yang darinya sekian jadi sekian. Ribut karena harga pesawat naik. Kalau kita dapat hari ini undian pergi ke luar negeri, pasti kita sukacita ya. Nggak usah yang jauh-jauh lah, yang dekat-dekatnya pasti sukacita. Itu semua juga bukan orang ini dalam Tuhan. Di luar Tuhan pun mereka sukacita. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan, kita udah belajar ya mengerti. Di saat kita mengalami hal-hal yang nggak enak, kita bisa sukacita gitu. Kita bisa mengerti, oh iya, sudah Tuhan sedang berkarya di dalam setiap kita. Oh, di dalam saya nih. Untuk saya lebih lagi. Mungkin ketika kita lu lagi berhemat, sehemat-hematnya gitu ya. Tiba-tiba deng ya keadaan ini harus keluar biaya tak terduga. Aduh, ini apa sih? Pasti kan gitu ya. Aduh, ini kalau gini begini begini nih udah kita hitung-hitung kita cek nggak cukup. Tetapi ketika Tuhan mau loh ya, kita belajar surrender ya. Benar nggak kamu berserah? Benar nggak kamu eh, dalam mulut kamu bilang percaya, tetapi dalam hati ketar-ketir. Dalam hati kita sedang ada di persimpangan jalan gitu loh. Antara benar nggak ya? Kayaknya Tuhan benar nggak ya ini ya? Kayaknya susah banget, makin berat ya, makin dekat Tuhan, makin berat. Siapa yang ngalamin yang merasakan seperti itu? Makin dekat Tuhan, makin berat, takut. Kenapa? Ujiannya itu loh. Nah, tapi kita percaya ya, kita dapat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahwa kita ini akan dibawa menjadi serupa dengan anaknya. Supaya kita ini lagi dibawa untuk mengalami ya hal-hal yang kita percaya itu Tuhan akan memampukan setiap kita gitu. Nextnya. Nah, ini kita yang harus kita pegang ya, bukan sekedar ayat. Ya, bahwa bukan sekedar ayar mas, tapi boleh kita pegang dan kita renungkan. Dan kita flashback ke belakang. Bener nggak? Bahwa Allah kita tuh dulu jahat. Ketika kita flashback belakang. Mungkin kita alami hal-hal yang bagaimana, mungkin ada di dalam lembah kekelaman. Mungkin dulu kita mengalami proses apa. Tapi saat ini coba, saya kasih waktu 1-2 menit. 1 menit untuk merenungkan. Benar nggak sih ada Tuhan bahwa rancangan-rancangan apa yang ada pada Tuhan itu mengenai kita? Ya, bahwa itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu untuk memberikan kepada kita itu hari depan yang penuh harapan. Betul nggak? Kalau kalian boleh betul, coba boleh ketik di dalam room chat ya. Ini benar nggak ya? Apa ini sekedar teman-teman ini belum alami gitu? Siapa di sini yang merasakan bahwa Tuhan itu rancangannya jelek gitu loh? Siapa di sini yang masih curiga gitu ya? Coba teman-teman flashback ya. Ini saya baru ngomong gitu loh. Kepada teman-teman saya kemarin juga baru ngomong gitu ya, Ci. Tapi ketawa dia. Aduh, saya ngomong gitu ya. Iya, belum lama begini loh, mobil gini. Terus belum lama kemarin gini lagi. Terus kemarin anak saya pulang kuliah dorong motor loh 3 jam, ngomel-ngomel. Tapi ketika saya bilang bersabar ya, istirahat, istirahat dulu, sabar dulu, nggak usah ngomel-ngomel, panas kebakar. Nggak lama lagi dia dapat. Dia bilang gini, nggak ada yang mau tolong dia. Tapi ketika saya ngomong gitu, nggak lama lagi dia dapat orang lain ojek yang bisa tarik dia motornya sampai ke rumah gitu. Ya, itu satu hal yang kita ajarin dia. Setiap kita ini mengalami proses. Bahwa kita ini mau nggak, bener nggak kalau kita nggak mengalami terlebih dahulu, kita ini tahu nggak bahwa rancangan Tuhan itu rancangannya kecelakaan, bukan rancangan damai sejahtera. Tetapi ketika kita renungkan ya, kita mengalami hal-hal yang saya rasa dulu kayaknya berat gitu ya bener ya. Ketika apalagi saya nggak terima kalau gua dulu nih nggak ngambil rumah ini nih, gua nggak ada utang nih.
Oh, nggak ngutang nih, duh, saya kalau ketemu laki saya ngoceh-ngoceh, bawaannya marah gitu saya. Saya merasa kalau nggak ngambil dia nih nggak punya keinginan nih dia ngambil rumah ini nih, saya nggak mungkin pada utang nih. Semua tabungannya nih habis didorong semua ambil rumah itu. Itu bertahun-tahun loh, bukan sebentar. Ya, saya rasa itu pilihan yang salah. Tapi teman-teman percaya nggak? Di saat mungkin kita saat itu memilih yang salah, mungkin di saat itu kita ada pilihan kita salah, tetapi percaya loh, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu bisa mendapatkan di saat situasi yang salah, salah ambil keputusan, mungkin salah ambil eh, apa tindakan, itu dia juga bekerja gitu loh. Kita diajar untuk mengalami situasi itu. Ketika kita kalau masih ada tabungan, kita mungkin bisa ya, kita mengandalkan tabungan. Tetapi ketika tabungan nggak ada, semua nggak ada, teman-teman mau andalkan siapa? Mau andalkan saudara, sakit hati. Mau andalkan teman, sakit hati. Mau ngambil orang komunitas, ya apalagi bisa bantu, seberapa sih dia bisa bantu kita? Ya enggak? Jangan lagi kita udah dibantu sekali pengen terus-terusan, ya. Udah kita gitu, kita ngomong lagi, katanya kasih itu, tetapi seperti gong gemerincing atau apalah lah, mulailah pakai ayat-ayat dengan benar. Yang benar itu Tuhan kita siapa? Tuhan kita bukan teman komunitas kita ya, teman-teman ya. Tuhan kita itu Bapa kita di sorga. Ya, ketika kita datang sama dia, kita percaya, kita jalanin ya, kita pegang kebenaran-kebenarannya ya. Kita berserah ya. Yang kita bilang ya, mulailah ada ayat-ayat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua itu akan digenapinya. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Tuhan bilang, jangan memikirkan kesusahan yang besok. Ini terus kita ingetin, bukannya cuman, oh iya ayat ini saat situasi nih. Firman Tuhan itu harus menjadi rema ya di dalam setiap kita, setiap kehidupan kita. Next selanjutnya. Nah, ini juga ya yang kita mau suka pegang ya. Nah, kita pegangnya demennya ayat yang ini banget nih. Kita bilang iya membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Wah, kita bilang indah ya. Nah, waktunya kapan? Ngelama banget ya. Kadang-kadang indah itu bisa ada berapa tahun, teman-teman? Puluhan tahun loh, ya. Saya mendengar kesaksian Pak Edilio ya, bagaimana dan dia hubungannya dengan anaknya, dia bilang butuh berapa tahun. Kalau nggak salah 28 tahun ya, sehingga terjadi rekonsiliasi itu 28 tahun anaknya didoakan. Pak Edilio loh ya, wah mungkin Tuhan bilang imannya Pak Edilio mungkin lebih tinggi, jadi Pak Edi lebih sabar ya, 28 tahun. Pak Edi baru bisa melihat itu bahwa indah loh, ya, indah loh, dia mengalaminya ya. Nah, kita baca di ayat ini juga ya, yang kita mau kutip ya. Kita tahu ya tadi di awal kan segala sesuatu itu mengalami musim ya, periode ya, itu nggak selamanya ya. Nah, di sini diteguhkan lagi di ayat 11 ya. Dia bilang apa? Nah, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini dia. Kita indah pada waktunya. Pada waktunya siapa? Ya, pada waktunya Tuhan. Kata waktu dalam ayat 11 ini beda lagi, teman-teman. Ya, pada waktu dalam ayat 11 ini memakai kata et, yang artinya jam tertentu, momen, lebih spesifiknya itu momen. Jadi ada momen, ada waktu tertentu, ya, untuk kita mengalami baru melihat, oh iya ya, indah ya. Apa indah, apa setengah indah gitu menurut teman-teman? Apa masih setengah apa ya mungkin ya waktunya ya? Nah, dia bilang gini, karena kita ini tidak menyelami loh pekerjaan yang dilakukan Tuhan dalam diri setiap kita dari awal sampai akhir. Ketika kita tidak menyelaminya, kita pasti anggapnya ini, apalagi nih abis ini nih Tuhan. Tuhan mau bawa saya kemana lagi nih? Apalagi nih penderitaan apa nih yang saya mau alamin? Itu pasti ada tuh di dalam kita. Kita takut, ya. Kita, wah, mulai nih. Kita mulai berpikir-pikir nih Tuhan mau apa? Jadi seolah-olah Tuhan kita itu seperti apa ya? Seperti hakim gitu ya, yang hari ini benar, memang benar Tuhan kita adil ya, itu akan menghakimi. Tetapi untuk kita anak-anaknya yang setia di dalam Dia, membangun relasi dengan benar dengan Dia, bukannya Dia mau jahat sama kita gitu loh, bukannya Dia ingin membuat kita sengsara gitu loh, yang sengsara gitu ya. Nah, tetapi bukan gitu loh, tetapi Dia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya.
Ya ketika kapan? Ketika kita terus aja setia. Ya karena kita tahu ya ketika kita setia, dia bilang kita Tuhan aja bilang dia mengetahui apa yang kita butuhkan sebelum kita mengatakannya, berdoa, meminta. Tuhan udah tahu, dia udah tahu loh. Besok aja dia apa kejadian dan apa berapa jam lagi juga nanti dia tahu loh. Ini si A nanti akan begini, akan mengalami ini. Itu Tuhan sudah tahu. Karena semua itu di dalam kendalinya Tuhan, kedaulatannya Tuhan gitu. Next berikutnya. Nah, bisa mengerti kita ya. Artinya indah di dalam bahasa ini kan sudah ketahui ya. Itu bukan berbicara tentang baik atau menyenangkan. Jadi indah di sini memakai kata et itu artinya pas, tepat, sesuai tujuan ya. Kata indah di sini memakai bahasa Ibrani artinya Yahweh ya, yang artinya itu pas ya sesuai dengan tujuan yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita semua. Jadi Tuhan akan jadikan indah tepat momennya atau tepat timingnya ya. Kata indah juga bukan hanya bicara hasil akan tetap, tetapi juga proses ya, proses ya, ingat teman-teman ya, proses ya. Ketika diproses ya kita juga harus terus makanya mengandalkan Tuhan. Terus ya di dalam Dia gitu ya. Karena saat kehilangan, ke prosesnya apa nih? Di sini kita coba ya. Ketika prosesnya itu apa sih? Contoh ya, ketika kehilangan, saat kita kehilangan, kita diproses pembentukan hati untuk bisa merelakan ya. Relain tuh toko gue ya. Udahlah ya relain tuh barang gue. Aduh barang gue dulu gue jual rugi aja. Lu jual aja jual modal. Enak aja jual modal gini. Waduh dulu inget dah. Dulu inget banget tuh barang-barang saya tuh. Saya pikir tuh ya saya sayang-sayang barang-barang saya. Apalagi barang-barang yang ya best seller istilahnya isinya ya boro-boro gue mau jual modal lo ya nggak mau untung dikit juga gue maunya untungnya gede gitu ya tetapi ketika itu terjadi keadaan COVID gitu ya saya bisa loh itu barangnya saya saat detik itu sampai saat ini saya juga yang nggak datang-datangin lo lihat itu barang saya toko saya nggak ada gitu loh itu hilang semuanya hilang ya itu diproses ya untuk kita apa ya merelakan ya merelakannya ya untuk kita tidak lagi terpaut dengan barang-barang yang itu yang apa sebenarnya itu mungkin hati kita tahu di situ gitu loh ya Tuhan tahu ya itu kita buang ya kita relakan ya bisa juga tanpa sadar itu jadi berhala bener nggak bagi kita apa yang kita wih kita hebat ya kita udah lama di sini nih ya wah ini kita jadi mungkin jadi berhala tuh jadi keberhargaan kita gitu melebihi Tuhan ya jadi kita diproses saat itu ya saya diproses ya untuk kita merelakannya saya merelakannya gitu ya nah saat kita menunggu sesuatu juga kita harapkan kita itu diajar untuk bersabar ya saat kita diproses nih kita menunggu Tuhan nggak jawab-jawab ya kita menunggu lagi Tuhan minta belum juga jawab-jawab ya I- jadi Tuhan lagi ngomong apa sabar ya lu sabar jangan maunya buru-buru gitu ya nah dan selanjutnya ya next berikutnya ya kini kita mau belajar ya apa sih yang kita pelajari ya yang tadi dari Pengkhotbah 3 itu satu itu tentang perubahan waktu ya eh, Raja Salomo memberitahu kepada kita ya semua untuk menaruh kepercayaan kita kepada kedaulatannya Tuhan. Ya. Karena dari kalau Pengkhotbah 1 kita bacakan segala sesuatu sia-sia ya. Semua di bawah bumi ini sia-sia ya kalau teman-teman baca ya. Sia-sia-siaan. Tapi di bawah di ayat 3 ini beda ya. Dia momennya itu bukan sia-sia. Salomo memberitakan bahwa kepada kita semua untuk menaruh kepercayaan kita kepada kedaulatan Allah. Bahwa ia yang memegang kendali kehidupan kita. Selanjutnya, ya. Terus Allah menyertai di setiap perubahan musim ya. Allah menyertai di setiap perubahan musim hidup kita dalam waktu sesulit apapun ya. Ingat juga bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa ya. Tuhan tahu loh kapasitas kita. Tuhan tahu loh ukuran yang kita kuat mampu ya. Nah di sini ada di ayatnya ya 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Pencobaan-pencobaan yang kalau alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu ya, kekuatan Shirley ya, kekuatan teman-teman yang lain ya. Sebab Allah setia dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar
Jadi jangan dihalau-halau, lalui ya Tuhan. Kita doanya salah, Tuhan lalui ya, Tuhan lalui ya. Nah, tetapi di sini dikatakan, dia akan memberikan kamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Menanggungnya, kita semua dapat menanggungnya, saya dapat menanggungnya, teman-teman semua di sini dapat menanggungnya. Ya, itu, wow, ini ketika saya dapat firman ini, wow, saya bilang, yes. Jadi kalau kita, aduh, itu berarti kita cengeng ya. Kita baru juga begini-begini, aduh, berat amat ya. Padahal mah itu ya anak kecil juga, anak baru percaya Tuhan setahun juga sebenarnya masih sanggup. Tetapi ketika kita yang udah berapa tahun kita ikut Tuhan, kita masih temehek-mehek gitu rasanya ya, pencobaannya berat. Tetapi ini karena kita belum tidak apa ya, percaya gitu kepada firman Tuhan ini loh. Bahwa firman Tuhan katakan ini, kita ini sanggup menanggungnya. Bahwa Tuhan itu tahu kapasitas kita, kekuatan kita gitu. Ya bahwa dia tuh akan memberikan kita jalan keluar. Artinya terobosan itu ada jalan keluar, bukan ada sama teman kita yang kita datang, wah hari ini kurangan lo, jalan keluar dong, pinjemin duit. Bukan ya teman-teman ya. Oh jalan keluar dong ya. Oh, gue dikasih kasih itu kayak dikasih job ya. Beli kayak dagangan gua gitu ya. Nggak ada loh. Jalan keluar itu Tuhan bisa proses dari mana aja ya. Bukan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena segala sesuatu itu tuh Tuhan tuh berbeda gitu dengan kita gitu. Ya selanjutnya, Tuhan membimbing ya langkah kita untuk melalui dari musim satu ke musim kehidupan berikutnya. Ya, jangan pernah kita lupa ya bahwa Ia adalah gembala yang baik ya. Kita nggak lanjut ya sampai ayatnya ya, teman-teman tahu ya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik ya, teman-teman. Mazmur 23 itu coba nyanyikan selama lagu ini, lagu yang zaman dari saya kecil udah tahu ya. Tuhan adalah gembalaku. Tapi benar nggak dia gembala kita? Benar nggak kita percaya dia gembala kita? Jadi teman-teman juga boleh ini ya nextnya ya. Ya, poin keempat. Ya, ya Tuhan melihat apa yang akan datang nanti bagi kita dan mengetahui apa yang kita butuhkan juga saat kita melewatinya. Ketika kita melewati itu Tuhan tahu gitu loh ya. Tuhan itu melihat apa yang akan datang nanti bagi kita, dia kan udah tahu ya. Setiap apapun yang terjadi dalam kita, dia bilang sehelai rambut jatuh pun dia tahu. Itu pun menyadarkan saya, kalau sehelai rambut saya jatuh pun dia tahu. Berarti apapun kondisi yang saya alami, dia tahu dong. Jadi dia dia mengizinkan dong, artinya dong ya udah terima aja. Jadi ketika menghadapi situasi yang nggak enak gitu ya, nih jatuh dari motor, aduh saya mau nangis ini anak saya jatuh dari motor. Terus kok Tuhan nggak ini? Tapi kita percaya ya. Kenapa? Nah, kita berdoa, Tuhan terima kasih anak saya nggak kenapa-napa. Saya bisa pulang ke rumah. Saya percaya ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Nah itu yang walaupun saya sambil nangis gitu, saya katakan gitu loh firman Tuhan kebenarannya loh. Bagi kita yang siapa sih orang tua yang nggak nangis? Ya gitu juga Tuhan kita gitu ya. Kita aja orang tua melihat anaknya begitu kita nangis. Bagaimana Bapak kita yang katanya kasih itu nggak nangis lihat kita. Dia nangis tetapi dia bilang, nak sabar. Ujian, ketika ujian, gurunya emang kasih tahu anak muridnya. Enggak ya. Ketika ujian gurunya lagi, anak lagi gurunya diam aja di depan. Kenapa? Biar anaknya mengerjakan ujian itu dengan benar ya. Pakai dengan sungguh-sungguh melakukan ujian itu gitu loh. Nggak mungkin kita intervensi, gini-gini loh. Guru, nggak berarti dia bukan guru yang baik gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua ya, musim apa yang sedang kita lalui ya saat ini ya. Gak hadapi saat ini percaya ya dengan iman yang teguh bahwa Allah tuh selalu hadir gitu. Selalu membimbing kita tujuannya supaya apa? Agar namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Ya, teman-teman boleh tahu ya, untuk apa sih Tuhan memanggil kita? Kita sudah mengerti ya, untuk melakukan amanat agung, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat, untuk terang, untuk menerangi kegelapan, untuk kita memberi rasa buat orang-orang sekitar. Inilah kita ya, bahwa kita ini dipanggil ya, membimbing kita. Tujuannya supaya apa? Agar namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Ya, kita boleh menjadi saksi Kristus kalau kita bertahan dan menang atas setiap ujian, setiap musim kehidupan kita. Jadi kesaksian dong kayak saya sekarang nih. Karena saya udah menang, saya bisa bersaksi ya. Ya. Jadi saya bukan
Eh, itu doang loh enak ya, bagus ya firman Tuhannya ya, tapi saya nggak merasakan. Coba lihat yang viral-viral. Bagus tuh, kata siapa? Kata dia, lu udah makan belum? Belum. Ya gimana ceritanya mau ngomongin enak makanannya kalau kamu belum nyobain. Kalau kita udah coba, ya udah rasain, kita tahu ini kita alami, itu menjadikan kemenangan bagi setiap kita. Nextnya, nah ya, ini dia ya yang kita penting ya. Bagaimana kita terus harus menang ya. Kita ini harus ketika kita berakar ya, berakar kuat di dalam Kristus. Ya terlepas dari musim apapun yang kita alami, kita akan mampu menemukan kebaikannya. Di saat kita pasti menemukan kebaikannya dan di saat kita musim apa saat ini, teman-teman boleh renungkan deh. Yang hari ini mungkin nggak ya, belum percaya ya, mungkin belum mengalami. Percaya deh, renungkanlah ya. Apapun, renungkan kebaikannya di dalamnya karena kita mengalaminya bersama Dia, bersama Tuhan. Ini membutuhkan satu apa? Kesabaran, ketaatan, terutama selama musim-musim kita, terutama ya selama musim-musim ketika buah kita belum siap panen. Kita butuh sabar kan? Buahnya belum panen nih. Sabar dong, kita siramin, kita buangin, kita beri pupuk, ya nggak? Ya seperti itu, kita belum siap panen. Tetapi ya, jika kita tetap dekat dengan Tuhan Kristus sepanjang setiap musim, ya daun-daun kita tidak akan layu, teman-teman. Ya, daun-daun kita itu tidak akan layu. Kenapa? Karena kita terus jaga ya. Ya seperti Mazmur ya. Ketika kita itu ada di pohonnya tidak akan layu, dia akan berbuah pada musimnya. Ya di Mazmur itu kita pegang ya. Dan hidup tanpa Tuhan, satunya lagi ya statement kita ya, yang terakhir ya. Hidup tanpa Tuhan adalah tanpa harapan. Karena apa? Karena kita melaluinya sendirian. Kita tahu ya, di luar Tuhan kita pasti ngalamin nggak mereka? Kita di dalam Tuhan ngalamin ini. Yang di luar Tuhan juga sama ngalaminnya, tetapi dia mengalaminya tuh sendirian ya. Jadi hopeless kalau kita bilang ya. Makanya nggak heran ya, makin terpuruk ya. Makin terpuruk, hopeless mereka karena dia nggak ada harapan. Tetapi bersyukur kita di dalam Tuhan, kita melalui semuanya bersama pribadi yang Tuhan sudah berikan, Roh Kudus bersama Yesus, bersama Tuhan ya. Sebagai penolong kita dia sudah berikan. Ya penolong kita di dalam kita aktifasikan, ajak dia, libatkan dia setiap kali. Jangan lupa kadang-kadang pikiran kita langsung lupa tanya Roh Kudus. Ya, tetapi kita percaya ya, kita terus dibangun kesadaran untuk setiap hari kita tahu yang 3B ya, berjalan, belajar bersama. Terus dan di bawahnya bahwa kita terus ya dikatakan lagi ini ayat-ayat yang kita suka ya. Dikatakan bahwa kita lebih daripada pemenang ya karena Kristus yang hidup di dalam kita semua. Tetaplah andalkan Dia. Ya sekian sharing saya ya. Tuhan Yesus memberkati.